Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa Universitas Kuningan luar biasa. Udah dari jam berapa? Dari pagi karena kuliah tadi ya. Nah, terima kasih teman-teman semua. Saya masuk ke ruangan ini terasa betul. Memang semangatnya anak mudanya luar biasa di sini ya. Thank you. Terima kasih. Makasih semuanya. Yang saya hormati, saya nyapa dulu ya. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Pak Rektor Universitas Kuningan, Profesor Dr. Haji Dik Haryadi. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam menjalankan amanat ya. Kemudian Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Novi Satria Praja, para Dewan Pembina Yayasan yang hadir pula di sini. Di sana ya hadir para pembina yayasan, para pengurus, pengawas Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan, seluruh sivitas akademika, para dosen, teman-teman kolega dosen, teman-teman mahasiswa, dan teman-teman sekalian di sini hadir juga tokoh-tokoh Kuningan nih. Ada tokoh sadulur Kuningan, Pak Haji Atang Samsudin. Terima kasih sempatkan Pak Tatang, boleh kasih tepuk tangan. Ada juga Pak Edi Sumantri. Ini Pak Edi Sumantri ini kepala dinas di Jakarta. Sekarang udah selesai tugasnya, pensiun kembali ke Kuningan nih. Dulu waktu saya tugas di Jakarta, beliau kepala, ya kalau sekarang di nasional namanya Menteri Keuangan. Yang ngatur keuangan di DKI Jakarta, angkanya yang diatur sama beliau tuh lebih dari 80 triliun. Jadi kalau belajar keuangan nih ada ahlinya tuh di situ. Pak Nanan, Ketua ICMI Kuningan, Pak JJ, Kang Ade Kadarisman, Pak Ihsan, dan semua saja yang tidak mungkin disebut namanya satu-satu. Teman-teman semuanya, pertama, ini kalau saya ngomong gini yang sana nggak lihat. Kalau saya gini yang sana nggak dapat. Saya mundur dikit ya, biar dapat semua ya. Soalnya tadi saya ngikutin puisinya Kang siapa Pak Tiffany. Bagus sekali puisinya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong puisinya. Itu cara membacakan puisinya luar biasa. Jadi hidup yang puisinya Taufik Ismail itu. Nah, teman-teman sekalian, saya merasa senang sekali bisa kembali ke Uniku. Sudah lama. Kekuningannya bolak-balik, tapi mampir Unikunya baru sekarang. Dulu mampir terakhir tahun 2000, saya sebutkan belum ada lahir nanti. Tahun 2009, udah ya. Kelas berapa tuh 2009? SD ya, untung lah. Tapi saya merasa bersyukur Uniku makin maju, makin berkembang. Insya Allah lulusan-lulusannya jadi kebanggaan buat Kuningan nanti ya. Nah, kemudian hari ini tema yang mau dibahas adalah tentang lingkungan hidup. Tadi sebelum mulai dipasang video dulu. Keren tuh siapa yang bikin videonya kita nggak tahu, kasih tepuk tangan tuh yang bikin videonya ya. Jadi teman-teman, ekologi di sini ada nggak fakultas yang terkait lingkungan hidup, Pak? Program studi lingkungan hidup. Siapa peserta program studi lingkungan hidup di sini? Ada? Ya? Ilmu lingkungan. Jadi teman-teman sekalian, ekonomi dan ekologi itu berasal dari akar kata yang sama. Yang satu berakar dari kata oikos nomos, yang satu berakar dari kata oikos logos. Dua-duanya bahasa Yunani. Tetapi dalam perjalanannya ekonomi dan ekologi sering berseberangan. Betul tidak? Memajukan ekonomi dengan ongkos ekologi. Mempertahankan ekologi dengan ongkos ekonomi. Sudah saatnya ekonomi dan ekologi berjalan bersama. Dan hari ini tanggung jawab yang berada di dunia akademik adalah memastikan
bagaimana ekonomi dan ekologi bisa berjalan bersama. Sekarang kita sudah masuk fase di mana yang disebut sebagai kegiatan ekonomi, makro, mikro harus mempertimbangkan faktor ekologi. Sampai di dalam bisnis itu sekarang sudah bukan sekarang aja, udah beberapa waktu ini pendekatannya mengejar 3P. Apa 3P itu? Ada yang tahu 3P kalau di bisnis? Profit, people, planet. 3P. Apa 3P itu? Profit, people, planet. Tidak bisa kegiatan usahanya 1P, namanya profit, tidak bisa lagi. Harus 3, ya dapat keuntungannya, ya mengembangkan kualitas manusia, dan menyelamatkan bumi. Nah hari ini saya dapat tugas nih, bicara tentang dari degradasi ke regenerasi, kepemimpinan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Nah teman-teman sekalian, saya akan sampaikan di sini beberapa poin-poin utama. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Sebentar. Operatornya di mana nih? Bisa pakai iPad? Nah, ini jadi biar saya bisa atur sendiri. Sudah sambung belum? Belum. Udah? Oke, sip. Oke. Dimensinya agak sedikit beda, tapi nggak apa-apa ya. Masih bisa dilihat kan? Ya, saya boleh dapat naikin ke atas, kursinya atas, biar bisa dinaikin lebih tinggi bisa. Oke, sip. Soalnya mejanya pendek, mungkuknya susah. Ya, nah, jadi saya beresin logistik sebentar ya. Oke. Kenapa? Aman kan? Aman. Nah, saya dapat tugas bicaranya tentang kepemimpinan masa depan. Teman-teman, saya mau cerita sedikit bahwa krisis iklim dunia ini sudah fakta yang tidak bisa diabaikan. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, ini fakta data di sini. Tahun 2023 adalah tahun terpanas dalam sejarah umat manusia. Ingat ya, waktu itu ada heat waves. Kuningan merasakan panas nggak waktu itu? Panas, semua merasakan. Apalagi tempat seperti Jakarta. Tempat seperti Jakarta itu panasnya ekstrim pada saat itu. Lalu yang kedua, teman-teman, kita menyaksikan bahwa 40% populasi dunia terdampak kekurangan air. Anda bisa lihat fakta di sini. Perkenaikan suhu rata-rata global sejak tahun 1880. Ini kenaikan suhunya. Perhatikan teman-teman di sini. Sudah mulai meningkat menjadi makin tinggi. Ini teman-teman, kalau dibiarkan gak melakukan apa-apa, maka umat manusia akan mengalami penderitaan ekstra, terutama generasi masa depan. Bagi yang sekarang, teman-teman, bagi yang sekarang, tantangannya ada di kelompok
sosioekonomi bawah. Kalau punya laser pointer saya pinjem ya. Nah, Indonesia ini salah satu tempat dengan risiko bencana alam akibat perubahan iklim. Ini kalau teman-teman lihat, merahnya di mana-mana. Di tahun 24 saja ada 3.400 kejadian bencana alam dan 99% karena terkait dengan banjir. Saya beri ilustrasi teman-teman. Jakarta pernah mengalami banjir karena turunnya curah hujan yang ekstrim. Sistem drainase di Jakarta mampu menampung hujan 50 mm per hari. Oke? Jadi kalau 50 mm per hari itu aman, dan normalnya hujan itu kira-kira begitu. Disebut hujan ekstrim itu kalau sampai 100. Apa yang terjadi? Di bulan Januari 2020 hujannya 370 mm dalam 24 jam. Bayangin coba, itu kira-kira teman-teman seperti cangkir yang biasanya dituangnya airnya sedikit, tahu-tahu dituang 5-6 kali lipat dari kapasitasnya. Apa yang terjadi? Banjir. Mau seperti apapun sistem drainase banjir. Teman-teman lihat Singapura penuh dengan hujan. Saksikan Jerman yang sistem drainasenya hampir sempurna. Banjir bukan apa-apa karena volume air yang dituang menjadi ekstrim. Kenapa? Ini adalah indikasi climate change yang sedang terjadi. Nah, cuman kalau kita lihat banjir, senang nyalah-nyalahin aja secara politik. Padahal banjir itu adalah urusan volume air yang makin hari makin naik dan tidak bisa lagi diprediksi. Yang kedua, hujan ini terkait dengan kawasan pesisir kita. Permukaan air laut meningkat, dan kalau meningkat artinya daratan kita menjadi lebih kecil. Dan banyak kawasan pesisir, kalau lihat di Jawa Barat ini banyak sekali kawasan di Bekasi, Kerawang yang sudah mulai sawahnya tertutup oleh air laut. Nah, jadi teman-teman, dengan itu semua, saya kasih catatan tambahan. Kalau krisis iklim seperti ini, bumi makin panas, yang paling merasakan penderitaan, sederhana nih, yang makmur atau yang prasejahtera? Iya, yang hidupnya sulit. Di pedesaan, begitu cuaca tidak lagi bisa diprediksi, maka proses pertanian terganggu. Di saat tidak diharapkan turun hujan. Dan banyak kegiatan kebun dan pertanian yang rusak gara-gara iklim yang tidak teratur. Yang paling menderita siapa? Para petani. Itu di kawasan pedesaan. Begitu sampai perkotaan, ketika suhu meningkat, yang makmur tinggal beli AC. Betul tidak? Dan kalau yang prasejahtera, mereka hidup dalam suasana yang panas, lembab, dan penuh dengan ketidaknyamanan. Dan itu terjadi di kota-kota besar. Lalu konsekuensinya teman-teman, dari konsekuensi ini, maka mereka kesulitan untuk bisa anak-anak konsentrasi, yang bekerja tidak bisa istirahat dengan baik. Nah, dengan realitas itu, kalau boleh kami katakan di sini, ini menuntut kepemimpinan yang bukan sekedar memperbaiki, tapi berani memulihkan dan melakukan regenerasi. Nah, saya berikan ilustrasinya tentang urban Jakarta, tapi pesan-pesannya bisa dipakai untuk banyak tempat. Ini saya gunakan ada 5 hal teman-teman. Boleh catat nih 5 hal ini. Jadi semua keputusan yang diambil harus memikirkan, 1,
hak lintas generasi. 2, inovasi demi keberlanjutan ekosistem. 3, mengutamakan keadilan bagi mereka yang rentan. Lalu keempat adalah membangun dengan kolaborasi. Dan kelima, teman-teman, saya boleh tanya sedikit. Tugas pemimpin yang pertama dan terutama itu melakukan apa? Ada yang mau jawab? Acungkan tangan, boleh. Halo Uniku. Ada yang mau jawab? Apa tugas pertama dan terutama dari seorang pemimpin? Yuk, langsung berdiri, teriak aja langsung. Ya. Namanya siapa? Farid Ridwan. Kasih tepuk tangan nih buat Farid. Betul yang dikatakan Farid itu. Tugas pemimpin adalah membuat keputusan. Keputusan. Mau debat, mau diskusi apapun, ujungnya ada keputusan. Keputusan. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, sadari tugas pertama dan terutama adalah mengambil keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengambil keputusan dengan benar? Jadi teman-teman, saya mau sederhanakan. Judul kita di sini adalah kepemimpinan untuk masa depan bumi yang lebih baik. Artinya, pengambil keputusan untuk masa depan, karena tugas pemimpin adalah mengambil keputusan, bikin keputusan. Jadi kepemimpinan itu soal mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan dia harus mempertimbangkan 5 ini. Nah, sayangnya teman-teman, keputusan-keputusan soal lingkungan hidup seringkali tidak bisa dilihat hasilnya selama masa jabatan. Kalau bikin jembatan masih bisa 1 masa jabatan selesai. Kalau bikin rumah sakit masih bisa. Bikin apa lagi yang 1 periode selesai? Bikin sekolah bisa. Kalau bikin ibu kota nggak cukup. Nggak cukup. Kalau bikin ibu kota perlu lebih dari 1 periode ya. Nah. Apalagi, teman-teman, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, itu keputusan yang dibuat sekarang tapi hasilnya jangka panjang. Nih saya kasih contoh, bikin SD, SMP, SMA, sekuningan semua anak yang masuk SD bisa lulus SMA. Hasilnya nanti 20 tahun lagi baru kelihatan. Betul kan? Ibu hamil dipastikan gizinya baik supaya bayinya sehat. Kapan kelihatannya? Setelah si bayi itu tumbuh dewasa. Betul nggak? Nah, lingkungan hidup sama. Lingkungan hidup itu keputusannya sekarang, tapi hasilnya nanti. Nah, ini problemnya. Banyak yang tidak mau ambil keputusan karena ongkosnya dikeluarin hari ini, manfaatnya tidak bisa ditunjukkan hari ini. Sementara kita dalam demokrasi di mana pemilih ingin melihat hasil. Mana hasilnya? Mana nggak kelihatan? Nah, disitulah pentingnya bagi pemimpin untuk ambil keputusan. Saya mau ambil keputusan demi lingkungan hidup yang baik, tapi harus menjelaskan kepada begitu banyak orang, atau lupakan itu, kerjakan yang lain tapi lingkungan rusak. Itulah sebabnya teman-teman, saya sebut di sini ada 5 prinsip. Dan ini yang kemarin kami pegang ketika tugas di Jakarta. Ini contoh teman-teman. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi. Kami pilih kemarin soal masa depan membangun sekolah net zero. Sekolah di Jakarta net zero school. Sekolah yang memiliki emisi karbonnya itu net zero.
Kenapa kok kita pilih bikin SD net zero? Supaya tumbuh kesadaran di anak-anak SD pentingnya lingkungan. Begitu masuk sekolah ini langsung lihat cara mengolah sampahnya beda, cara mengelola listriknya beda. Listriknya pakai pembangkit listrik tenaga surya. Semua pengolahan airnya recycle, daur ulang semuanya. Sampai kepada tata cara untuk penggunaan alat-alat sekolah, semuanya dilakukan. Nah, teman-teman, ini saya beri contoh. Kita ingin ke depan bukan hanya kebijakannya benar, tapi juga bermanfaat untuk penyadaran generasi besok tentang pentingnya lingkungan hidup. Teman-teman, tadi saya sampaikan, siapa yang paling menderita di antara kelompok masyarakat? Yang paling miskin, paling merasa, paling berat itu. Ada pengalaman, teman-teman, pembangunan kampung-kampung, wilayah-wilayah yang rawan banjir, pesisir, itu justru diprioritaskan. Kalau tidak, merekalah kelompok yang paling sering terkalahkan. Nah, ini saya berikan contoh di sini, teman-teman. Satu tempat namanya Kepulauan Seribu. Jakarta itu, ini cerita aja nih Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Jadi, kepulauan bukan pulau. Kalau pulau banyak. Jakarta itu satu kota ada 111 pulau. Itu bagian dari kota Jakarta. Cuman namanya Kepulauan Seribu. Jumlahnya 111 pulau yang berpenduduk karena ukurannya besar, jumlahnya 11. Mereka bertahun-tahun selalu terkalahkan. Dan efeknya apa? Kerusakan lingkungan hidup di sana itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, sistem pembuangan sampah. Sampah rumah tangga dan sampah yang di luar rumah tangga. Itu kalau datang ke kelilingnya, sisnya sekeliling pulau isinya sampah. Di dalam pulau pembuangan sisa dari rumah tangga itu terbuang begitu saja. Kalau di kawasan kota seringkali disalurkan ke sungai, lalu diambil oleh aliran sungai. Tapi kalau di pulau ada sungainya? Gak ada. Yang terjadi adalah terpolusi daratan yang ekstrim. Nah, di situ justru kita lakukan pembangunan kemarin serius. Saya ingin tunjukkan sikap ini ongkosnya mahal, teman-teman. Membiayai pulau itu mahal. Kenapa kok ongkosnya mahal? Ya tentu saja karena transportasi antar daratan pakai bis. Kalau antar pulau pakainya kapal. Ditambah kapalnya, diubah sistem air minumnya. Sekarang kalau ke Pulau Seribu, air minum di sana bisa diminum langsung. Di kota Jakarta malah belum bisa. Kenapa? Karena biaya untuk membuat air bersih dengan air minum hampir sama. Sehingga langsung dibuat sampai ke air minum. Jadi di Pulau Seribu itu buka keran, taruh gelas, bisa diminum. Dan dengan dilakukan itu, sanitasi menjadi lebih sehat, warganya menjadi sehat, tapi itu perlu investasi. Dan investasinya kelompoknya kecil. Satu pulau 800 orang, satu pulau 1.500 orang. Nah, mereka-mereka ini yang paling ketertinggalkan dan paling merasakan dampak kerusakan lingkungan hidup. Kita lakukan itu, teman-teman. Ongkosnya apa? Ongkosnya besar, nggak bisa ditunjukkan faedahnya sekarang, baru dalam jangka yang panjang. Kemudian saya langsung mau ke sini aja. Ada 5 poin utama. Yang ini bisa dipakai di banyak tempat. Ini prinsip yang kita gunakan. Memastikan keadilan lintas generasi, memastikan ada kolaborasi semua. Kolaborasi semua itu artinya apa? Setiap mengerjakan sesuatu jangan kerjakan sendirian, tapi ajak semua untuk kerja bersama. Yang ketiga, merancang
kota, wilayah sebagai ekosistem kehidupan. Yang keempat, berpihak pada yang paling terdampak. Dan kelima, transparan konsisten. Ini teman-teman, transparan konsisten ini supaya apa? Kualitas kebijakan lebih baik. Kalau transparan, konsisten, maka kebijakan itu harus dibuat dengan menggunakan 1. Data, 2. Ilmu, 3. Metode yang tepat. Karena itu kalau kebijakan dibuat dengan kalau kebijakan dibuat dengan metode, dengan ilmu, kemudian dengan data, dengan metode, pasti tidak takut debat. Kebijakan yang tidak menggunakan itu pasti menjauhi perdebatan. Jadi teman-teman, Anda lihat aja, kalau orang bikin kebijakan tidak pakai data, tidak pakai ilmu, tidak pakai metode yang benar, pasti nggak mau didebat. Kalau dikritik, yang kritiknya diproses hukum. Iya. Tapi kalau Anda bikin pakai 3 itu, ada yang mengkritik, tinggal dijawab pakai data, betul tidak? Tinggal dijawab pakai metode. Iya. Tapi kalau tidak pakai 3 itu, pasti defensif, pasti akan memproses secara hukum, pasti udah kena negara ini. Kita saksikan aja, perilaku kepemimpinan itu akan mencerminkan bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau ambil keputusannya dengan data, ada yang debat, tunjukin datanya. Ada yang mengkritik, tunjukin metodenya. Ada yang mengkritik, tunjukin ilmunya. Betul tidak? Dan nanti publik akan menilai benar apa tidak. Tapi kalau tidak pakai nama dan konsekuensinya teman-teman nih. Kalau ambil keputusan tidak menggunakan 3 ini, pasti pakai yang keempat. Namanya otot politik. Pakai tekanan politik. Tapi kalau pakai 3 ini, maka pakai akal sehat. Karena akal sehat pasti bisa terima, nggak perlu dipaksa. Dan ini kita alami di Indonesia berapa tahun terakhir ini. Oke, teman-teman, jadi kembali dari sini, menempatkan lingkungan hidup, ekologi sebagai satu tanggung jawab untuk masa depan, itu yang harus ada di pikiran para pemimpin. Nah, mudah-mudahan di Kuningan, kepemimpinan barunya akan membawa Kuningan dengan kepemimpinan yang ekologis. Dan itu artinya mahasiswanya harus menuntut. Nggak bisa, karena nggak otomatis. Di pemerintahan itu kalau pemimpin sudah mengerjakan, rakyat mengawasi. Kalau pemimpin belum mengerjakan, rakyat harus menuntut, harus dituntut. Dan itu bagian dari tanggung jawab konstitusional. Oke, teman-teman.